Dah, mungkin kita pembukaan dulu aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata kuliah MJ 608 yang dipimpin oleh Bapak Hedi. Eh, Kami akan mempresentasikan dan berdiskusi terkait tema dari materi sesi 12 yaitu motivasi organisasi. Dengan anggota kami 5 orang, yaitu saya sendiri yang pertama Revasya Ajeng, Pramesti, kemudian ada Mas Bragi Atalarik, Mas Ivan Resdian, Rama Ferdian, dan teman kami Felix Octavianus. Mungkin ada Mas yang sudah mau menyampaikan opininya, boleh terkait motivasi organisasi, kenapa sih kita memilih gitu, boleh Mas? Eh, izin mungkin barangkali dari saya dulu kali ya, mungkin. Terkait dengan motivasi organisasi ini, motivasi itu penting dalam sebuah organisasi. Ini bagian paling penting ya. Kenapa? Karena menurut saya motivasi itu sebenarnya lebih menentukan performa organisasi dibanding kemampuan orang itu sendiri gitu. Misalnya gini, ada orang yang skillnya itu bagus banget, tapi kalau misalkan dia motivasinya rendah atau bahkan gak termotivasi sama sekali, itu pasti kerjanya itu jadi asal-asalan dan jadi malah bahkan di bawah potensi yang sebenarnya dia gitu. Tapi sebaliknya, misalkan ada orang yang motivasinya tinggi, meskipun kemampuannya ya bisa dibilang pas-pasan gitu, biasanya dia pasti akan terus berusaha berkembang. Misalnya kalau dari pengalaman sehari-hari sih, misalnya di pekerjaan gitu ya, kalau misalkan orangnya termotivasi itu dia pasti nggak cuma sekedar nyelesain tugas, tapi gimana mikirin caranya supaya si eh, hasilnya itu bisa lebih baik gitu, bahkan lebih kreatif dan lebih cepat gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada motivasi, tugas yang bahkan mungkin kecil gitu ya, itu bisa jadi terasa berat banget gitu. Jadi malas, terus sering menunda atau bahkan jadi sering bolos gitu kan. Kalau misalnya di saya sendiri di pekerjaan karena sifatnya pelayanan, kalau kan kita mengejar target ya. Kalau misalkan ada tim atau personil yang memang mulai pasif eh, karena misalkan pekerjaan awalnya sangat berat dan juga memang butuh tenaga ekstra. Kalau misalkan dia tidak dihargai oleh rekannya atau bahkan oleh pimpinannya, itu pasti dia mulai mulai pasif tuh lama-lamanya. Jadi karena kontribusi dia nggak dihargai itu pasti mulai berdampak ke capaian target kerjanya dia gitu. Jadi kesimpulan itu, sehebat apapun strategi atau sistem kerja yang dipunya oleh sebuah organisasi, kalau misalkan orang-orang di dalamnya nggak termotivasi untuk ngejalanin, ya pasti semuanya bakal sia-sia gitu. Itu sih mungkin opini dari saya ya. Ya, setuju ya Mas ya, karena relate pada kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin kalau dari saya itu, kalau motivasi organisasi itu benar-benar mempengaruhi kinerja kita dan kinerja organisasi. Dan banyak sih faktornya ya. Yang paling utama kan itu faktor dari diri sendiri, dari individu kita. Gimana sih motivasi kita sama faktor lingkungan kerja kita yang mendukung atau enggak kita untuk lebih bermotivasi untuk bekerja gitu ya. Dan menurut saya juga kalau untuk motivasi organisasi ini, peran manajer atau atasan kita tuh sangat penting ya untuk ikut memotivasi dalam diri kita sendiri gitu sih. Jadi lingkungan, kalau misalnya lingkungan kerjanya bikin kita nyaman, bikin kita happy, ya pasti kita juga berbanding lurus lah sama motivasi kerja kita itu bakal meningkat. Terutama soal penghargaan di lingkungan kerja kita itu penting banget sih. Nah itu menurut saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan opini dari mas-mas yang lain. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Bragi Atalarik. NIM saya 250201021021317. Gagasan utama yang ingin saya tekankan di sini berpusat
pada seorang pemimpin atau leadership. Menurut saya itu eh, hal yang paling paling berpengaruh lah dalam sebuah organisasi, yaitu kepemimpinan. Kemampuan motivasi karyawan bukan sekedar tugas administratif tambahan, melainkan keterampilan manajerial wajib yang harus dikuasai oleh setiap manajer. Karyawan yang termotivasi dengan tinggi akan mampu berpikir lebih kreatif, bekerja lebih cepat, dan selalu terdorong untuk memberikan hasil usaha yang terbaik. Sebaliknya, penurunan kinerja, rasa malas, kebosanan, dan tingginya tingkat pelanggaran absensi ini adalah gejala nyata dari hilangnya motivasi kerja di dalam tim. Lalu pertanyaannya, bagaimana seorang pemimpin bisa peka terhadap kondisi bawahannya? Pendapat saya adalah pemimpin tersebut wajib memahami keragaman faktor internal dan eksternal dari karyawan perusahaan tersebut. Pendekatan motivasi tidak bisa disamaratakan. Pemimpin harus bisa melihat apakah karyawannya saat ini membutuhkan sentuhan motivasi intrinsik seperti rasa tanggung jawab dan kepuasan batin dari pekerjaannya, atau justru lebih membutuhkan motivasi ekstrinsik seperti apresiasi, kompensasi yang lebih memadai, serta perbaikan lingkungan fisik tempat kerja. Kesimpulannya sih, ketahanan dan kemajuan sebuah perusahaan sangat bergantung pada sinergi antara sumber daya fisik, modal, dan manusia. Karyawan adalah aset hidup yang membutuhkan stimulus berkelanjutan. Oleh karena itu, mengelola motivasi secara empatik dan tepat sasaran itu merupakan kunci utama bagi keberlangsungan dan kesuksesan sebuah perusahaan. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kenalkan nama saya Rahmat Ferdian, NIM-nya 2502011021561. Saya sependapat dengan teman-teman yang lainnya. Dalam materi itu, dalam materi pada sesi 12 ini secara keseluruhan materi telah menyajikan fondasi yang sangat baik dan komprehensif. Materi ini juga berhasil merangkum konsep dasar, faktor pendorong, hingga teori-teori klasik yang fundamental seperti hierarki Maslow, dua faktor Herzberg, hingga Max-Scheler. Materi ini juga memberikan kerangka berpikir yang solid bagi siapapun yang baru mempelajari bagaimana dinamika psikologis bekerja di dalam sebuah perusahaan. Namun, untuk memperkuat dan mempertahankan materi ini perlu adanya penyesuaian terhadap teori-teori baru seperti literatur pada teori kontemporer yang saat ini membuktikan bukti empiris yang paling kuat. Misalnya, goal setting teori dari Edwin Locke yang membuktikan bahwa target yang menantang dan spesifik jauh lebih motivasi daripada arahan yang umum seperti equity teori yang menyoroti bahwa rasa keadilan karyawan terhadap beban kerja dan kompensasi adalah penentu utama naik turunnya motivasi mereka. Selain itu, penjelasan mengenai pemisahan motivasi intrinsik dan ekstrinsik perlu sedikit dipertajam karena dalam dunia nyata, batasan keduanya sering tumpang tindih. Sebagai tambahan yang krusial, saya menyarankan agar adanya job design atau desain pekerjaan dari Heckman dan Holman. Perspektif ini sangat penting karena mengajarkan bahwa motivasi tidak selalu harus disuntikan oleh manajer melalui reward or punishment, melainkan bisa tumbuh secara alami jika pekerjaan itu sendiri dirancang dengan baik, yakni memberikan otonomi, variasi tugas, dan umpan balik yang jelas bagi karyawan. Sebagai penutup terhadap menjawab pertanyaan studi kasus yang ada di akhir materi, seorang pemimpin mutlak membutuhkan kecerdasan emosional dan empati untuk bisa membaca kondisi bawahannya. Jika kondisi teori klasik dalam materi ini digabungkan dengan pemahaman desain pekerjaan dan kecerdasan emosional pemimpin, maka akan adanya transformasi dari sekedar teori pengantar menjadi sebuah panduan manajerial yang sangat strategis dan aplikatif. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih untuk diskusinya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Saya rasa cukup, Mbak. Gimana, Mas? Lagi azan. Sudah cukup. Cukup ya. Untuk tugas ini diskusinya mungkin kita sudahi saja ya. Benar, memang untuk motivasi organisasi itu sangat penting untuk kita karena memang ada dari diri kita sendiri dan itu kita alami sendiri karena rata-rata mungkin di sini kita sebagai pekerja ya, sebagai pegawai ya, yang memang membutuhkan motivasi kerja sih, yang mempengaruhi motivasi organisasi. Sekian dari kami kelompok 5 dari kelas MJ 608 Organizational Behavior. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Saya izin ini ya, recordnya ya, stopnya. Selamat pagi Bapak Hedi dan teman-teman. Izin saya ingin menyampaikan pendapat pribadi saya mengenai materi di sesi 12, yaitu motivasi dalam organisasi. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Felix Octavianus Panjaitan dengan NIM 25020101021 654. Nah, menurut pendapat pribadi saya sendiri, motivasi dalam organisasi itu eh, merupakan pembeda utama yang sering saya jumpai secara pribadi dalam lapangan atau tempat kerja pribadi saya. Dan motivasi itu sendiri merupakan pembeda utama antara pegawai yang biasanya ingin memberikan extra effort atau usaha lebih untuk organisasi dengan pegawai yang istilahnya sudah quiet quitting atau bekerja sekedar bekerja saja. Nah, di sini menurut saya banyak organisasi salah fokus. Mereka berpikir bahwa fasilitas kantor ataupun gaji yang besar itu merupakan faktor utama yang membuat performa karyawan itu meningkat. Sedangkan menurut saya faktor utama yang akan meningkatkan performa pegawai atau karyawannya itu merupakan hal-hal sederhana seperti pengakuan atas prestasi kerja ataupun ucapan terima kasih dari atasan. Di sini saya berpendapat bahwa pemimpin-pemimpin di tempat kerja itu tidak bisa lagi mengandalkan motivasi lewat aturan-aturan kaku ataupun sekedar ancaman hukuman. Di sini pemimpin harus peka terhadap pegawai-pegawai atau bawahan-bawahannya. Dan di sini saya menyimpulkan bahwa aset fisik ataupun modal itu memang penting di dalam operasional perusahaan. Tetapi penggerak utamanya itu manusia. Sehingga sebagai pemimpin, eh, mereka harus menjaga motivasi yang merupakan tugas mereka untuk menjaga organisasi tetap bergerak secara maksimal. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih.